Lin Tian melihat giok salju hitam yang terkejut dan tersenyum, "Jangan lupakan keterampilan medisku." Begitu dia mengatakan ini, Hei Suiyu berpikir bahwa keterampilan medis Lin Tian sangat kuat, jadi dia memandang kerumunan dengan penuh semangat, "Kamu diselamatkan." Beberapa dari mereka tidak bereaksi, beberapa dari mereka bersemangat untuk bersujud kepada Lin Tian, dan Chang Tao berdiri, melihat kakinya, dan menatap Lin Tian lagi. Dia berkata dengan rasa terima kasih banyak. Lin Tian tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi tiba-tiba memecahkan racun orang lain, dan semua orang pulih satu persatu. Kemudian Lin Tian memandang Hei Suiyu dan berkata, aku akan menunggumu di ban." Setelah itu, Lin Tian membawa binatang Shanghai itu pergi, dan orang-orang mengerumuni giok salju hitam untuk mengenang masa lalu. Setelah sekitar seperempat jam, Hei Suiyu berkata, "Bendahara, saya harus pergi. Ayo pergi bersama. Sekarang kami memiliki prestasi." Bahwa Chang Tao tidak menerima jalan napas, orang lain juga berkata berturut-turut, "Ya, kami memiliki pencapaian, tidak takut?" "Kamu juga tahu di mana jurang laut hitam berada," kata Hei Suiyu, menggelengkan kepalanya. Tentu saja, Chang Tao dan yang lainnya tahu itu, tetapi dia berkata, "Keluarga kami sudah pergi. Sekarang kita hanya memiliki satu kehidupan busuk yang tersisa. Kita bisa mati kapan saja." "Iya." Beberapa orang bahkan berkata, "Kami sudah menganggap diri kami mati." Tetapi Hei Suiyu tidak mau, tetapi juga mengatakan kepada mereka, "Kamu tinggal, buat pulau ini berkembang lagi." Tetapi Chang Tao tahu bahwa giok salju hitam akan lebih menguntungkan kali ini, dan tidak dapat memiliki kesempatan untuk kembali, jadi dia ragu-ragu. Giok salju hitam tahu apa yang ingin dikatakan pihak lain dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana jika aku benar-benar kembali?" Chang Tao tidak tahu harus berkata apa, tapi Hei Suiyu menatap mereka lagi dan berkata, "Tunggu aku kembali." Dengan itu, Hei Suiyu dengan tegas berbalik dan pergi, sementara Chang Tao dan yang lainnya mengejarnya. Lin Tian berdiri di belakang gurita saat ini, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu ada di laut, kamu dipanggil teman lain apa?" "Panggil aku Lauba." Beberapa dari mereka lebih kejam, dan mereka memanggil orang-orang aneh dengan banyak kaki. Hewan laut itu terselip, dan Lin Tian tertawa dan berkata, "Kalau begitu aku akan memanggilmu Delapan Tua." Hewan laut berusia 10.000 tahun Leng ini di sebelah, dewasa. Apakah kamu benar-benar ingin menyebut ini? Apa? Apakah ada masalah? Lin Tian tersenyum pada hewan laut itu dan bertanya, "Tidak, hanya saja kamu memanggilku begitu. Aku tidak terbiasa." "Tidak masalah. Aku sudah terbiasa setelah sekian lama." Lin Tian menenangkannya, dan hewan laut itu ramah. Pada saat ini, Hei Suiyu terbang dari pulau dan mendarat di punggung hewan laut, tapi dia jelas sedikit sedih. "Apakah kamu baik-baik saja?" Lin Tian menatapnya dan bertanya, sementara Hei Suiyu berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, khawatir saja." "Khawatir?" "Ya, saya khawatir saya tidak akan melihat mereka lagi." Dalam hal ini, giok salju hitam memiliki mata kemerahan. Lin Tian menghela nafas tak berdaya, pernah tidak menghargai, dan seterusnya tersesat, hanya merasa menyesal. Perasaan Lin Tian membuat Hei Suiyu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dulu aku mengira ayahku terlalu ketat dan aku tidak menyukainya. Jadi saya menjadi gadis pemberontak di mata semua orang. Tapi aku baru saja melihat para pelayan itu, aku." "Apakah kamu sedih?" "Ya, dari apa yang mereka katakan, aku tahu ayahku tidak ingin aku mati cepat." Batu giok salju hitam berkata dengan sedih. Lin Tian tersenyum kecut, "Mati cepat. Saya dulu pergi ke laut setiap hari untuk memperjuangkan hewan laut, tetapi ayah saya takut suatu hari saya akan dibunuh oleh hewan laut, jadi..." Black Snow Jade mengatakan ini, air mata akhirnya tidak bisa menahan jatuh. Lin Tian berseru, "Ayo pergi. Mungkin akan ada kesempatan untuk menebusnya." "Saya harap ada kesempatan." Hei Suiyu ingin melihat ayahnya saat ini. Hal-hal lain tidak penting baginya. Lin Tian melihat batu giok salju hitam seperti itu, di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, hanya ketika dia kehilangannya dia bisa tahu bagaimana menghargainya. Pada saat ini, aliran panas datang, dan Lin Tian melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa kelopak ketujuh jatuh. Merasakannya? Lin Tian tidak berharap untuk menerobos seperti ini, tetapi ketika dia melihat dua bagian terakhir, dia menarik napas dalam-dalam dari jalan udara. Segera,
Giok salju hitam di satu sisi tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian dengan linglung, jadi dia mengambil suasana hatinya dan bertanya, "Kakek, apakah kamu benar-benar ingin pergi denganku?" "Iya." Hei Suyu tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menghentikan Lin Tian, jadi dia menggigit giginya dan berkata, "Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda tentang jurang laut hitam." "Di mana Anda tahu?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Saya belum pernah ke sana, tetapi saya pernah mendengar banyak orang mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari 3 area terlarang di laut." 3 area terlarang? Itu benar. Ini berbahaya. Jika Anda pergi, Anda mungkin tidak akan pernah kembali. Black Snow Jade menjelaskan. "Oh, apakah itu mengerikan?" Lin Tian bertanya, dan Giok salju hitam berkata, "Sebelum memasuki jurang, kita harus menghadapi beberapa masalah. Katakan padaku." Hei Sui menjelaskan, "Pernahkah kamu mendengar tentang binatang raksasa kuno?" "Saya tahu. Ini adalah hewan laut yang kuat yang hidup di laut dalam dan tidak pernah lari ke laut." "Ya, raksasa kuno ini memiliki pertahanan yang kuat, jadi mereka juga disebut hewan laut abadi. Tapi satu-satunya kelemahan adalah mereka tidak berani pergi ke air." Lin Tian tentu saja mengetahui hal ini, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, selama binatang raksasa purba ini dapat dengan cepat menghindari mereka bergegas ke area air, itu dapat menghindari serangan mereka." "Itu benar, tetapi beberapa dari mereka sangat cepat. Mungkin mereka membunuhmu sebelum kamu berenang." Giok salju hitam menjelaskan. Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jadi apakah ada hewan laut ini di sekitar jurang ini?" "Ya, konon banyak orang telah melihatnya. Ayo pergi dan lihat." Lin Tian tidak peduli senyuman, tapi Hei Sui khawatir, "Sangat berbahaya, apa kau tidak takut? Lihat, aku bisa dengan mudah menyerah pada hewan laut berusia 10.000 tahun ini. Apakah menurutmu hewan laut purba itu masih dengan patuh menyerah kepadaku ketika melihatku?" Lin Tian bercanda. Tapi Giok salju hitam menghadapi cara yang jelek, binatang raksasa purba ini bisa lebih kuat dari hewan laut 10.000 tahun. 8 tua juga berkata, "Orang dewasa, saya di depan orang-orang itu, perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Jangan khawatir, jika aku bisa menjatuhkanmu, aku bisa menjatuhkan mereka." Lin Tian berkata dengan percaya diri. Tetapi batu giok salju hitam selalu terasa aneh, tetapi Lin Tian menertawakan Lauba dan berkata, "Pergi ke jurang laut hitam." Binatang laut ini tidak berani untuk tidak pergi, tetapi hanya bisa mulai membawa Lin Tian dan Giok Hei Sui pergi, dan Giok Hei Sui tidak bisa menghentikan Lin Tian, jadi dia harus terus menjelaskan lebih banyak legenda tentang jurang laut hitam kepada Lin Tian. Sampai 2 orang dan 1 binatang datang ke jurang laut hitam, tetapi sangat sibuk di luar jurang laut hitam. Bahkan ada kota-kota kecil di sekitar dasar laut, yang tidak seburuk yang dikatakan batu giok salju hitam. Kota dasar laut? Leng giok salju hitam untuk sementara waktu, dan 8 tua itu sudah memulihkan penampilan dewasa, tetapi dia juga wajah terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Sepertinya jurang ini tidak sedalam yang kalian berdua katakan." Giok salju hitam terlihat bingung, terutama untuk melihat bahwa ada susunan transparan di luar kota untuk memblokir air laut, dan di dalam susunan, seperti kota bawah laut, orang datang dan pergi, tidak berbeda dengan orang-orang di darat. Hewan laut itu berkedip, ini benar-benar berbeda dari desas-desus. Tapi Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan tersenyum, "Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi." Black Snow Jade suara, lalu 3 orang datang ke pintu masuk kota, hanya sesuai dengan susunan transmisi. Ketika mereka bertiga memasuki susunan transmisi untuk sementara waktu, mereka datang langsung ke kota. Namun, kedatangan Lin Tian tidak menarik perhatian publik, seolah-olah mereka bisa datang ke sini kapan saja. Tidak hanya itu, hampir semuanya ada di kota ini, tetapi karena dasar laut, seperti malam di sini. Tetapi setiap rumah memiliki lampu, dan jalan memiliki lampu, membuatnya sangat makmur, seperti kota besar. Meminta. Lin Tian memandang hewan laut, dan hewan laut Eunsheng. Kemudian dia datang ke warung pinggir jalan dan bertanya kepada pedagang yang menjual barang, "Apakah ini jurang laut hitam?" "Ya, itu tepat di depan." Pria itu dengan tenang menunjuk ke jurang di luar arai. Hewan laut itu penuh keraguan. "Bukankah itu mengatakan bahwa jurang laut hitam sangat berbahaya?" "Bahaya? Itu bertahun-tahun yang lalu," kata pemilik kios sambil tersenyum. Hewan laut itu ragu. "Lama?" "Ya, sekitar 5 tahun yang lalu." "Apa yang terjadi?" Hewan laut itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan pemilik kios berkata sambil tersenyum, 5 tahun lalu, ada seorang jenius yang menyembelih hewan. Dia datang ke sini dengan pisau, membunuh hewan raksasa di laut dalam, dan bahkan bergegas ke jurang.
Setelah itu, menjadi damai. Namun, hewan laut itu tidak mengerti dan memandang pemilik kios. Ketenangan? Bagaimana jika monster muncul lagi? Tidak mungkin, kata pemilik kios dengan percaya diri. Tapi Hei Suiyu bertanya-tanya, apa bagusnya ini? Mengapa Anda tinggal di sini? Ada apa dengan arai ini? Pemilik warung tersenyum setelah mendengarkan, tempat ini dulunya adalah tempat tinggal hewan-hewan raksasa, yang membuat semangat tempat ini sangat kuat, dan kami tentu saja menganggap tempat ini adalah tempat yang baik untuk bercocok tanam. Mendengar ini, giok salju hitam memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian menjawab, memang benar roh di sini relatif kuat. Kata giok salju hitam. Hei Suiyu tidak segera menjawab, tetapi memandang pemilik kios dan bertanya, baru-baru ini, apakah ada orang lain yang pergi ke jurang ini? Ya, setiap hari, tapi dengan persetujuan Niu Lao. Pemilik kios menunjuk ke depan, seolah-olah ke suatu tempat. Sapi tua? Lin Tian-san tidak tahu siapa sapi dalam populasi ini selalu. Pemilik kios berkata sambil tersenyum, ya, Tuan Niu adalah orang yang membuat jimat itu. Membuat jimat? Hei Suiyu bingung. Pemilik kios berkata, dengan jimat roh yang dia berikan, Anda bisa masuk dan keluar dari jurang. Jika tidak, Anda akan langsung dihancurkan oleh tekanan air yang kuat di jurang. Salju hitam dan batu giok berdiri untuk melihat Lin Tian. Kalau begitu ayo kita pergi mencarinya. Ayo pergi dan lihat. Lin Tian ingin melihat apa yang terjadi dengan jimat itu. Jadi 2 orang dan 1 binatang pergi ke tempat yang dipandu oleh pemilik kios. Ketika mereka muncul kembali, mereka datang keluar sebuah manor, yang mengatakan, rumah ternak. Kampung halaman sapi ini sangat mengesankan. Giok salju hitam melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, sementara Lin Tian ingin menjelajahi rumah sapi dengan akal sehatnya, tetapi menemukan bahwa itu kosong di mana-mana. Tidak seorang pun. Lin Tian berkata kepada Hei Suiyu, tidak ada? Iya. Hei Suiyu juga penasaran untuk mencari tahu. Seperti yang diharapkan, tidak ada seorang pun di manor. Aneh, bagaimana dengan orang? Wajah Hei Suiyu tertekan, tetapi Lin Tian menatap beberapa kata kecil di gerbang. Lihat, ada kata-kata di atasnya. Hei Suiyu melihatnya dan menemukan ada sebuah kata di atasnya, dan kata itu sangat kecil. Jadi dia mendongak dan menemukan bahwa itu berkata, jika Anda ingin menemukan saya, Anda dapat pergi ke pub jurang terdekat. Kedai? Batu giok salju hitam itu tidak menyangka bahwa sapi tua ini masih memiliki hobi ini, dan hewan laut itu ragu. Tuanku, bagaimana perasaanku bahwa benda ini membodohi kita? Membodohi? Lin Tian menertawakan hewan laut dan ingin mendengar pendapatnya. Hewan laut menjelaskan, saya kira. Hei Suiyu tidak tahu mengapa hewan laut berpikir demikian, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo pergi ke pub dan lihat-lihat. Eunson, hewan laut, segera memimpin Lin Tian dan kedua anak buahnya untuk menanyakan tentang kedai ini. Tetapi ketika mereka tiba di kedai itu, mereka menemukan bahwa tidak ada Niu Lao di dalamnya. Giok salju hitam itu sedang terburu-buru, cari penjaga toko kedai secara langsung. Penjaga toko, sapi tua dari rumah sapi itu, kan? Penjaga toko menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Rumah sapi apa? Itu manor di sana, rumah sapi. Batu giok salju hitam menjelaskan, tetapi penjaga toko berkata sambil tersenyum, kamu mengatakan rumah hantu itu. Rumah hantu? Hei Suiyu tidak mengerti arti dari ini, dan penjaga toko berkata dengan suara keberuntungan, manor itu selalu ada di sana, tapi selalu kosong, dan tidak ada yang berani mendekat. Tapi Hei Suiyu tidak mengerti. Bukankah itu tempat tinggal sapi tua itu? Sapi tua apa? Itu adalah ahli jimat. Jika kamu mendapatkan jimatnya, kamu bisa masuk dan keluar dari jurang itu. Giok salju hitam menjelaskan apa yang dikatakan pemilik kios barusan. Tetapi penjaga toko tidak bisa menahan tangis dan tawa, gadis kecil, kamu telah ditipu. Curang. Itu benar. Pasti orang tua yang menjalankan kios yang memberitahumu itu, kan? Penjaga toko sepertinya telah menebak sesuatu. Hei Suiyu terkejut. Apa? Lubang pemilik kios itu untuk kita. Tentu saja, dia melakukan banyak penggalian, dan dia melakukannya pada akhirnya. Si penjaga toko tidak berdaya. Orang tua yang jahat, hewan laut itu memarahi. Tapi Lin Tian memandang penjaga toko dengan bingung, mengapa dia ingin membawa kami kepadamu? Penjaga toko berkata dengan wajah tak berdaya, setahun yang lalu, dia datang kepada saya dan meminta anggur setiap hari. Jika saya tidak memberikannya kepadanya, dia akan bertengkar dengan saya. Akhirnya, saya harus meminta seseorang untuk mengusirnya dan tidak membiarkannya masuk. Jadi dia berkata dia akan membalas dendam saya, dan kemudian itu terjadi.
Begitu dia mendengar itu, dia melihat binatang laut itu, pergi, temukan dia. Penjaga toko berkata, jangan mencarinya. Dia angker dan tidak akan membiarkanmu menemukannya. Black Snow J tidak mau keluar dari pintu kedai, dan membuka pikirannya untuk menemukan keberadaan pria itu, tetapi pemilik kios tidak dalam posisi semula, seolah-olah telah benar-benar menghilang. Hewan laut bahkan lebih bertanya-tanya, orang itu, jelas hanya orang tua yang rendah hati, betapa buruknya. Lin Tian tertawa, dia tidak mencolok, dia terlalu mencolok. Namun, hewan laut itu memandang Lin Tian dengan ragu. Apa maksudmu, tuanku? Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi berbalik untuk melihat penjaga toko, dan kemudian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, penjaga toko, kamu bilang dia dulu datang ke sini untuk minum, dan kemudian kamu akan mengusirnya jika kamu tidak memberinya minum, kan? Tidak. Sudah berapa lama dia tidak minum? Lebih dari setahun, ada apa? Penjaga toko memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tertawa, untuk seorang pemabuk, menurutmu dia tidak akan minum seperti ini setiap hari. Dia bisa membelinya di tempat lain. Penjaga toko buru-buru menjelaskan, tetapi Lin Tian tersenyum padanya, di mana lagi? Kota ini, tampaknya Anda adalah satu-satunya yang menjual anggur. Apa yang ingin dijelaskan oleh penjaga toko? Lin Tian menyela, penjaga toko, beritahu saya, apa hubungan Anda dengan pemilik kios? Hei Suyu dan hewan laut tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi penjaga toko ragu-ragu untuk waktu yang lama dan kemudian tersenyum, anak muda, kamu sangat kuat. Sepertinya kamu berada dalam satu kelompok. Lin Tian menatap penjaga toko dan tersenyum, dan penjaga toko tersenyum pahit, ya, dia adalah pelanggan tetap pub saya, tetapi dia benar-benar tidak punya uang, jadi saya membuat kesepakatan dengannya bahwa selama dia memimpin para tamu di sini, saya akan memberinya anggur. Mendengar ini, giok salju hitam mengerutkan kening, dan jalan napas hewan laut itu berkata, apakah menarik bahwa kamu begitu menyedihkan? Penjaga toko tersenyum canggung dan berkata, kami hanya berbisnis, tidak menyakiti orang, jadi jangan marah. Di mana dia? Lin Tian bertanya, tetapi penjaga toko tidak mengatakannya, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya berjanji padanya bahwa saya tidak akan memberitahu siapapun di mana dia berada. Lin Tian tidak berbicara, tetapi hewan laut itu sangat marah. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu dengan kedai minuman. Buka kedai saya. Maka saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Penjaga toko bertanya dan tertawa. Kenapa kamu tidak bisa merobohkannya? Hewan laut itu menatap, dan penjaga toko berkata sambil tersenyum, dilarang menggunakan kekerasan di kota kecil ini, atau akan dibersihkan oleh manusia lembu. Kembali ke tukang ternak? Ada rumah-rumah kosong. Hewan laut itu kesal memikirkan penampilan kosong tadi. Penjaga toko tersenyum pahit. Jadi mengapa kita tidak mengambil itu? Tapi biarkan rumah itu kosong? Hewan laut itu tertegun, dan berpikir bahwa itu tampaknya masuk akal, sementara Hei Suyu memandang Lin Tian, apa yang bisa saya lakukan, leluhur? Saya ingin melihat seperti apa banteng ini. Lin Tian tampak tertawa, tetapi penjaga toko ragu, anak muda, kamu harus siap di hatimu. 8. Bawa dia. Lin Tian berkata kepada hewan laut itu dengan kasar, dan hewan laut itu tertegun dan berkata, oke. Saya melihat bahwa hewan laut siap bertarung, dan penjaga toko segera berteriak, datanglah padaku. Tiba-tiba, ada banyak di kedai itu. Orang-orang ini tidak lemah, tetapi mereka rentan terhadap hewan laut. Tidak hanya itu, orang-orang kedai juga terkejut, lihat, pria itu adalah hewan laut. Bagaimana hewan laut bisa masuk ke kota ini? Saat ini, orang-orang bingung, dan penjaga toko bahkan menatap, itu binatang laut. Laoba tidak peduli dengan perhatian orang, tetapi mendekati penjaga toko selangkah demi selangkah. Kemudian sebuah suara datang dari lantai 2, apakah kamu tidak mencari saya? Tidak perlu membuat suara sebesar itu. Kemudian seorang pria turun, dan pria ini hanyalah pemilik kios di pintu masuk kota, tetapi sekarang dia mengganti pakaiannya dan tidak lagi berantakan. Ini benar-benar pakaian orang, gumamnya. Penjaga toko buru-buru pergi ke pemilik kios dan berkata, orang-orang ini keras kepala. Jangan khawatir, aku akan membujuk mereka pergi. Pemilik kios pergi ke beberapa people di Lin Tian, tapi Hei Suyu sedikit marah saat menatapnya. Haruskah Anda memberi saya penjelasan? Sisi lain menatap Hei Suyu dan tersenyum, aku suka minum, jadi. Apakah anggur ini sangat enak? Bahkan bisa membuat Anda menurunkan status untuk menipu orang lain. Lin Tian tertawa. Pemilik kios tertawa dan berkata, tentu saja enak untuk diminum. Dengan kemampuanmu, pergi keluar dan bunuh beberapa hewan laut sesuka hati, lalu tukarkan mereka. Jangan bilang minum sedikit, tidak masalah minum selama sebulan.
Lin Tian tampaknya melihat semuanya dan menatap pemilik kios. Pemilik kios tersenyum masam. Wah, anggur di sini tidak bisa dibeli dengan uang. Lin Tian hanya menatap penjaga toko, dan penjaga toko menunjuk ke dinding latar belakang di satu sisi. Lihat. Lin Tian melihat masa lalu. Di sudut gelap, ada dinding, dan dinding mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan segelas anggur jika Anda menyelesaikan tugas apapun. Anggur ini disebut wangian laut impian, dan hadiah berbeda untuk tugas yang berbeda. Salah satunya adalah memimpin orang ke kedai, sementara yang lainnya adalah membantu kedai pergi ke jurang untuk menemukan sesuatu, hal yang berbeda dihargai secara berbeda. Black Snow Jade melihat Tucao ini, demi anggur, pergi ke risiko jurang. Apakah menurut Anda semua orang bodoh? Penjaga toko tersenyum dan berkata, semuanya, anggur ini sangat berbeda. Jika kamu mencobanya, kamu pasti akan jatuh cinta padanya. Coba sedikit. Hei Suyu tidak mengerti apa artinya, tetapi penjaga toko tersenyum dan berkata, untuk semua orang yang baru di sini, kami akan menyiapkan cangkir kecil. Adapun apakah Anda ingin menyelesaikan tugas-tugas di atas, Anda dapat mencicipinya terlebih dahulu. Setelah itu, penjaga toko meminta orang untuk mengirim 3 gelas anggur, dan Hei Suyu menatap anggur dan memandang Lin Tian. Kakek, apakah ini beracun? Lin Tian tidak berbicara, tetapi dia mengambil cangkir di satu tangan dan meminumnya. Pada saat ini, Lin Tian memiliki ilusi. Dalam ilusi ini, Lin Tian melihat sekelompok orang yang paling ingin dia temui, dan orang-orang ini dengan hormat berkata kepada Lin Tian satu persatu, Tuan. Lin Tian juga melihat hantu hitam, dan dia masih berselisih dengan orang lain, tetapi dia berdiri di sudut dalam diam. Selain itu, Lin Tian juga melihat orang-orang di kejauhan, salju Nangong. Lin Tian melihat ini, matanya kabur, tetapi dia tahu bahwa semua ini adalah penglihatan, jadi dia tidak berbicara, tetapi melihatnya dalam diam. Di sisi Lin Tian dari giok salju hitam, lihat Lin Tian dengan linglung, dan matanya sedikit salah setelah terburu-buru, leluhur. Lin Tian balas tersenyum dan berkata, tidak ada. Tetapi penjaga toko bertanya ragu-ragu sambil tersenyum, bagaimana? Anak muda. Anggur ini adalah semacam ilusi, hal yang paling ingin kamu lihat. Lin Tian menjelaskan, dan penjaga toko tertawa, ya, mimpi Hai Siang berkeliaran dalam mimpi. Lin Tian tersenyum pahit. Bagi sebagian orang nostalgia, ini benar-benar obat penyembuhan yang bagus. Penjaga toko tersenyum, tetapi Lin Tian berkata lagi, anggur ini masih terlalu lemah. Jika saya menyeduhnya, saya bisa membuatnya 10 kali lebih kuat, dan membuat orang tenang dalam mimpi mereka. Aku tidak bisa bangun. Begitu dia mengatakan itu, penjaga toko tertawa, wah, apakah kamu bercanda? Lin Tian tidak menjawab, tetapi memandang pemilik kios. Sekarang saatnya menghitung bisnis kita. Wah, aku membawamu ke sini untuk mencicipi hal yang begitu enak. Kamu harus berterima kasih padaku. Kata pemilik kios sambil tersenyum. Tapi Lin Tian tampak tersenyum, kamu adalah pria dari rumah sapi, bukan? Begitu kata-kata ini keluar, Hei Suyu dan hewan laut terkejut, dan penjaga toko bahkan lebih terkejut. Adapun pemilik kios yang berdiri di sana, dia tidak bergerak, tetapi matanya tertuju pada Lin Tian. Jangan sembunyikan. Ada jejak yang ditinggalkan olehmu di mana-mana di rumah sapi itu. Bahkan jika Anda menanganinya dengan bersih, beberapa tempat masih belum ditangani dengan benar. Lin Tian menatap pemilik kios. Pemilik kios tiba-tiba tersenyum aneh. Setelah bertahun-tahun, saya dapat menemukan bahwa saya berasal dari Niufu. Kamu yang pertama. Dikonfirmasi oleh pemilik kios, salju hitam dan kuda giok terkejut, dan hewan laut tertutup. Adapun penjaga toko, dia sepertinya tidak tahu bahwa dia berasal dari Niufu, tetapi juga memandang pemilik kios, kamu. Pemilik kios tersenyum dan berkata, nama saya Niumang, pemilik Niufu. Begitu kata ini keluar, tidak hanya penjaga toko, tetapi juga, dan semua orang yang mabuk di toko semuanya terkejut. Beberapa orang juga berkata, bukankah setiap kali saya mengatakan bahwa lembu yang tidak membiarkan orang berkelahi adalah dia? Tapi suara sapi tua itu tidak seperti ini, dan nafas sapi tua itu sangat kuat. Penjaga toko juga bingung. Pada saat ini, nafas di tubuh Niumang dilepaskan. Itu adalah negeri dongeng, tetapi langkah-langkah spesifik Sanxian hanya diketahui oleh Lin Tian. Sebaliknya, orang lain tidak bisa melihat, dan mereka ketakutan satu persatu, terutama penjaga toko merasa seperti sudah lama berada dalam kegelapan, kamu. Niumang menatap penjaga toko sambil tersenyum. Terkejut? Penjaga toko bertanya dengan gugup, saya sering pergi ke Niufu, menyerahkan bahan-bahan ini dan mengambil anggur. Mengapa saya hanya melihat bayangan? Mendengar ini, Hei Sui ragu, apakah kamu membuat anggur ini? Aku punya anggur, hanya untuk menukarnya denganmu, kata sapi jantan.
Itu, ambil. Hei Suyu curiga, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, saat Anda mengatur orang untuk membuat kedai untuk menarik orang mengambil risiko, Anda berpura-pura menjadi pemilik kios, memimpin orang ke kedai, dan menciptakan orang tua lembu yang ditakuti semua orang, sehingga semua orang tidak akan bertarung di kota kecil. Kamu benar-benar bosan. Membosankan? Apakah membosankan bagi saya untuk membiarkan orang lain menemukan sesuatu untuk saya? Lembu itu tersenyum. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Niu Mang. Tetapi ketika mereka memikirkan anggur ini, mereka layu lagi dan menatap Niu Mang dengan aneh. Lin Tian tersenyum dan berkata, sekarang setelah rusak, berapa banyak orang yang akan bekerja untukmu? Jangan khawatir, selama anggurku masih ada, akan ada seseorang. Banteng itu penuh percaya diri. Lin Tian tersenyum dan tidak banyak bicara, tetapi Niu Mang dapat melihat bahwa Lin Tian tidak sederhana dan tersenyum dan berkata, anak muda, saya pikir Anda ingin pergi ke jurang, bukan? Aku benar-benar ingin. Saya punya peta dan jimat, apakah Anda membutuhkannya? Niu Mang melempar umpan dan menunggu Lin Tian mengambil umpan. Lin Tian bukan orang bodoh, dan dia tertawa aneh, saya khawatir ini tidak gratis, bukan? Niu Mang tersenyum. Ya, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Jika Anda melakukannya dengan baik, saya akan memberikan semua ini. Tidak dibutuhkan. 3 kata Lin Tian membuat senyum Niu Mang mengeras, tetapi orang-orang di tempat kejadian tercengang. Mereka tidak menyangka seseorang tidak akan menganggap serius Niu Mang. Lin Tian menertawakan giok salju hitam dan hewan laut, ayo pergi. Berkat Black Snow Jade, dan hewan laut juga buru-buru mengikuti. Penjaga toko tidak tahu harus memanggil apa Niu Mang, tetapi Niu Mang menatapnya dan berkata, kamu terus melakukan pekerjaanmu, jangan pedulikan aku. Penjaga toko berkata dengan hormat, ya, Tuan. Niu Mang berjalan keluar dari kedai, diikuti oleh 3 orang Shang Lin Tian, dan berkata, saya telah menciptakan kota kecil, membuat ketertiban, dan membantu orang masuk dan keluar dari jurang dengan lebih mudah. Bukankah seharusnya kamu tertarik? Tertarik? Maksudmu kami harus berterima kasih hari ini? Lin Tian menertawakan ternak. Black Snow Jade juga bukan cara yang menyenangkan, penipu. Hewan laut juga berkata, ya, pembohong. Niu Mang tersenyum pahit. Semua orang datang ke sini untuk berkultivasi. Anggur saya tidak hanya dapat menghasilkan ilusi, tetapi juga berkultivasi. Karena kamu membantu mereka, kamu pikir kamu harus menipu mereka dan membiarkan mereka mengambil risiko untuk membantumu mendapatkan sesuatu dari jurang. Lin Tian bertanya, dan kulit sapi itu ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, semakin besar risikonya, semakin besar keuntungannya, bukan? Lin Tian tentu saja mengetahui kebenaran ini, tetapi dia berkata sambil tersenyum, maka kamu harus memberitahu semua orang dengan jelas, dan jangan biarkan semua orang dalam kegelapan. Setelah mendengar ini, Niu Mang berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahumu sekarang. Lalu, bantu aku. Aku bisa memberimu peta dan jimat. Sapi itu bersikeras. Tidak bisakah kamu melakukannya sendiri? Ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan di luar jumlah kultivasi tertentu, tetapi Anda memiliki kultivasi dan kekuatan yang cukup, jadi sangat cocok untuk menemukan Anda. Penggembala sapi itu berharap untuk menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak perlu. Niu Mang lebih cemas. Saya sangat tulus. Mengapa Anda tidak membutuhkannya? Lin Tian tidak berbicara, tetapi orang-orang di kota kecil yang mendengarnya telah datang ke sini, terutama ketika kita tahu bahwa pemilik kios adalah Niu Lao setiap hari, semua orang terlihat terkejut. Tetapi melihat bahwa Niu Mang telah memohon untuk penampilan Lin Tian, banyak orang maju dan berkata, Niu Lao, apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membantumu. Itu benar, Niu Lao. Saat itu, Anda hanya perlu memberi saya banyak anggur yang enak. Tapi Niu Mang menatap mereka. Kamu tidak cukup baik? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang itu tampak malu satu sama lain, sementara Niu Mang menatap Lin Tian, bagaimana dengan itu? Sebaiknya kamu memilih dari orang-orang ini. Aku tidak akan membantumu. Setelah Lin Tian selesai, dia mengambil giok salju hitam dan hewan laut untuk pergi. Niu Mang sedang terburu-buru dan berkata kepada orang banyak, siapapun yang bisa membantuku, aku akan memberinya 10 gelas anggur. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang mengerumuni dan memblokir pintu keluar Lin Tian dan 3 orang. Beberapa orang memohon, anak muda, kamu bisa membantu Niu Lao. Tetapi beberapa orang tidak menganggap serius Lin Tian. Mereka memelototinya dan berkata, wah, kamu bisa mengubah alam ilahi. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu patuh. Lebih banyak orang tertawa dan berkata, anak muda, selama Anda membantu saya akan memberi Anda banyak manfaat.
Melihat orang-orang ini terpesona satu persatu, Lin Tian tersenyum, ancaman, iming-iming, berpura-pura menyedihkan, apakah Anda tidak punya ide baru lainnya? Semua orang segera menjadi marah dan berencana untuk memulai, tetapi hewan laut melepaskan napas, dan orang OC tidak berani bergerak, tetapi satu persatu terkejut, apakah itu hewan laut 10.000 tahun? Sepertinya begitu. Semua orang ditundukkan oleh hewan laut, dan Lin Tian terus berjalan sendiri. Hei Suyu buru-buru mengikuti, dan hewan laut itu menarik napas. Beberapa orang memandang Niu Mang. Niu Lao, kamu sangat kuat, mengapa kamu tidak melakukannya? Niu Mang berseru, aku tidak ingin berkelahi. Semua orang saling memandang, tidak tahu arti lama dari ternak, dan lompatan tenda ternak menghilang di kejauhan. Ketika mereka tidak melihat apa-apa, mereka harus melepaskan satu persatu dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Adapun giok salju hitam yang keluar dari kota kecil, itu cara yang luar biasa. Leluhur, mengapa dia tidak mengirim jimat? Jika kamu membawanya, kamu berhutang padanya. Kamu harus membantunya. Lin Tian tersenyum pahit. Jimat. Jangan khawatir, aku punya jalan keluar dari jurang ini. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia pergi ke tepi jurang, sementara Hei Suyu merasa mati rasa saat melihat kegelapan di bawah. Tidak hanya dia, bahkan 10.000 tahun hewan laut menggigil. Saya telah ke laut dalam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga untuk pertama kalinya saya melihat tempat di mana bahkan indera ilahi tidak dapat melihat. Pada saat ini, Niu Mang muncul, dan dia ingin menunggu Lin Tian berubah pikiran, jadi dia berkata sambil tersenyum, anak muda, tekanan air di jurang ini sangat kuat, dan jimat saya bisa lega, jadi Anda harus memikirkannya lagi. Kamu memiliki jimatmu, aku punya caraku sendiri. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Niu Mang tidak percaya, di dunia ini, tidak ada yang bisa masuk ke sini sesuka hati kecuali jimat saya. Ketika Lin Tian mendengar kata-kata Niu Mang, dia mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum, kalau begitu kamu bisa lihat. Pada saat ini, Lin Tian terbang ke puncak jurang, dan kemudian turun sedikit. Tekanan air di sekitarnya tidak berpengaruh padanya, sehingga Lin Tian bisa bergerak naik turun dengan bebas. Niu Mang memelototi matanya, dan terkejut di dalam hatinya, bagaimana orang ini bisa melakukannya? Lin Tian keluar dari jurang, dan memandang sapi itu dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada masalah? Niu Mang kemudian mendapatkan kembali pikirannya dan menatap Lin Tian dengan aneh untuk waktu yang lama dan berkata, mengapa kamu mengabaikan tekanan air? Saya memiliki keahlian saya. Lin Tian menjelaskan, tetapi Niu Mang berkata dengan aneh, sihir, kamu pasti memiliki sihir. Lin Tian tidak ingin menjelaskan kepadanya. Sebaliknya, dia melihat Hei Suyu dan hewan laut. Ayo pergi. Leng giok salju hitam selanjutnya, kita juga bisa. Saya baik-baik saja. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia membiarkan satu orang dan satu binatang mengikutinya, dan Lin Tian menggunakan keterampilan membagi ki. Pemisahan udara ini dapat membelah aliran udara apapun, dan tekanan air membentuk semburan melingkar di sekitarnya, seolah-olah menghancurkannya. Tetapi kekuatan ini tidak dapat melukai Lin Tian, dan perlindungan cincin yang dibentuk oleh Lin Tian juga melindungi giok salju hitam dan hewan laut. Melihat ini, kulit sapi terlihat aneh. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk memisahkan tekanan air? Niu Mang bingung, jadi dia mengeluarkan jimat dan menempelkannya di tubuhnya. Pada saat berikutnya, Niu Mang juga pergi ke jurang. Beberapa orang Lin Tian berada dalam kegelapan, jatuh sedikit sampai tenda sapi muncul di satu sisi, dan ada penutup aneh di sekujur tubuh mereka. Tapi mata sapi itu menatap Lin Tian dengan aneh. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, sementara giok salju hitam menatap Niu Mang dan berkata, jangan meremehkan leluhur lama kita, dia sangat kuat. Alis Niu Mang berkerut? Alam pengubah dewa sebagai leluhurmu. Apa lucunya? Jelas, Niu Mang berpikir bahwa hubungan antara Lin Tian dan istrinya luar biasa, tetapi Hei Suyu tidak menjelaskannya, tetapi terus mengikuti mereka diam-diam. Sampai ada cahaya redup di bawah jurang, dan cahayanya hijau. Awalnya, orang tidak tahu apa itu, tetapi setelah beberapa saat, secara bertahap beberapa tulang muncul. Melihat tulang-tulang ini, mereka ditinggalkan oleh beberapa benda besar, dan sekilas terlihat seperti bukit kecil. Ini. Pertama kali saya melihat batu giok salju hitam, sulit untuk menghindari keterkejutan, tetapi Niu Mang berkata, ini ditinggalkan oleh binatang raksasa kuno di laut dalam. Binatang purba. Giok salju hitam itu aneh. Sapi Moon berkata, bertahun-tahun yang lalu, seorang jenius membantai monster kuno, dan tulang-tulang monster ini berdiri di sini. Black Snow Jade terkejut, tulang hewan-hewan laut sangat berharga, dan tulang hewan yang sangat bagus, mengapa tidak ada yang mengambilnya?
Ambil? Gadis kecil, apakah menurutmu itu benar-benar Deiklan? Tenda sapi itu tiba-tiba tersenyum, giok salju hitam ragu, tidak mati? Alih-alih menjelaskan, Niu Mang menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, selama dia bersedia membantuku, aku akan memberitahumu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tetapi Lin Tian berkata, raksasa kuno ini memiliki jiwa abadi, dan mereka tersembunyi di tulang mereka. Jika ada yang berani menyentuhnya, mereka akan keluar untuk menyerang orang, kan? Niu Mang menatap Lin Tian dengan aneh. Apakah kamu tahu itu? Tidak ada, saya tidak tahu. Ketika Lin Tian selesai, dia jatuh dan melihat tulang-tulang besar setinggi beberapa lantai. Black Snow Jade berseru, jiwa abadi? Binatang raksasa kuno ini terlalu mengerikan. Tidak hanya batu giok salju hitam, tetapi juga hewan laut berusia 10.000 tahun terkejut melihat ini, dan bahkan sedikit menggigil, seolah-olah dia takut. Tetapi pada saat ini, Lin Tian mendekati binatang raksasa itu selangkah demi selangkah, dan Niu Mang mengingatkannya, wah, binatang raksasa itu tidak bisa dekat, atau menunggu jiwanya yang kuat muncul, dan langsung mengebor ke dalam tubuhmu, maka kamu akan dihancurkan. Lin Tian tertawa dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia terus berjalan sendiri. Niu Mang memandang Lin Tian seperti orang gila. Pada saat ini, Lin Tian hanya selangkah lagi dari binatang raksasa itu, dan lampu hijau yang dipancarkan oleh binatang raksasa itu lebih kuat. Niu Mang mulai berteriak, wah, aku tidak bercanda. Lin Tian tidak berbicara, tetapi menatap tulang binatang besar itu. Kemudian tulang binatang itu berdengung. Tidak hanya itu, tulang hewan di sekitarnya juga beresonansi, dan tiba-tiba seluruh jurang berkedip hijau. Adegan ini, biarkan He Sui menarik napas, begitu banyak tulang binatang. Hewan laut ketakutan konyol, terutama ketika jiwa di tulang mereka berdengung, dia tidak bisa menahan menggigil. Niu Mang bahkan lebih bermartabat, nak, cepat kembali. Jika tidak, roh binatang buas ini akan berada dalam masalah besar. Tapi Lin Tian masih berdiri di sana, menertawakan binatang raksasa itu, dan tiba-tiba, binatang raksasa itu terbang menyingkir. Semua jiwa bergegas ke hutan, dan banteng itu terkejut. Sudah berakhir, dia akan mati. Mati? Batu giok salju hitam tertegun, dan pria sapi itu berkata, ya, jiwa yang begitu kuat bergegas ke tubuhnya, dia pasti sudah mati. Tetapi hewan laut itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bau orang dewasa masih kuat, dan saya memiliki hubungan kontrak dengannya, dan saya dapat merasakan bahwa jiwanya masih sangat mengerikan. Niu Mang berpikir bahwa hewan laut membual, tetapi ketika dia menatap Lin Tian, dia menemukan bahwa roh-roh yang terbang tampaknya diam. Apa yang terjadi? Niu Mang tercengang. Pada saat ini, Lin Tian berbalik, dan kemudian ada banyak roh binatang di belakangnya. Tetapi roh-roh binatang ini seperti pengikut Lin Tian saat ini. Niu Mang konyol. Ini. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Kemudian dia mengambil semua tulang binatang di jurang, dan roh-roh binatang kembali ke animal tulang satu persatu. Lin Tianzi bergumam pada dirinya sendiri, mari kita ubah mereka dan biarkan mereka kembali ke puncaknya. He Sui dan yang lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi pergi dan menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu dan bertanya, kakek, bagaimana dengan tulang binatang itu? Simpan. Black Snow Jade terkejut, tulang binatang ini, apakah mereka berharga? Iya. Kata-kata Lin Tian membuat Niu Mang siap bergerak. Nak, jual aku satu, dan aku akan memberimu anggur. Aku tidak bisa melihat anggurmu. Kata-kata Lin Tian membuat wajah Niu Mang mati rasa, tetapi Niu Mang tidak mau kembali ke jalan ramalan. Tulang binatang ini sangat berharga. Itu berharga, dan itu tidak akan diberikan kepadamu. Lin Tian berkata kepada Niu Mang, adik kecil, kamu bisa menjualnya kepadaku dan berteman. Lin Tian memandang banteng itu dan tersenyum, aku benci ditipu oleh orang lain, jadi tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan keuntungan dariku. Niu Mang sedang terburu-buru. Yah, kuakui aku berbohong padamu hari ini, tapi aku juga ingin seseorang membantuku menemukan sesuatu di jurang. Apakah kamu tidak datang ke jurang sekarang? Mengapa Anda tidak menemukannya sendiri, tetapi Anda membutuhkan orang lain untuk menemukannya untuk Anda? Lin Tian menatap Niu Mang dan bertanya sambil tersenyum. Niu Mang ragu-ragu untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, sejujurnya, saya bisa berjalan bebas di sini, tetapi di banyak tempat jurang, San Xian tidak bisa dekat, jika tidak maka akan padam dalam sekejap. Lin Tian akhirnya meminta sesuatu dari Niu Mang dan tersenyum, kerangka binatang raksasa ini sangat berharga. Saya tidak akan memberikannya kepada Anda begitu saja, tetapi Anda mengatakan bahwa jika Anda ingin saya membantu Anda, itu tergantung pada apakah Anda dapat memberikannya harga awal.
Ketika Niu Mang mendengar ini, dia sedikit tersesat. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Lin Tian bersedia membantu dirinya sendiri, dia berkata dengan gembira, "Harga, kamu mengemudi. Pertama-tama, apa yang Anda ingin saya lakukan?" Lin Tian menatap lembu itu dan ingin melihat apa yang ingin dilakukan San Xian. Niu Mang takut akan pertobatan Lin Tian, jadi dia segera membuka mulutnya dan berkata, "Ya, ada tempat di jurang ini di mana ada sejenis tanaman yang disebut rumput Haiming." Haiming rumput? Bagaimanapun, rumput jenis ini sangat berharga. Bahkan 10.000 tahun yang lalu, sulit untuk menemukannya. Ya, rumput Haiming, sejenis rumput ajaib, dapat digunakan untuk memperkuat jiwa San Xian, jadi saya ingin mencari beberapa untuk memperkuat jiwa saya melawan perampokan hari berikutnya. Lin Tian memandang Niu Mang dan tertawa, "Berapa banyak langkah yang telah kamu ambil untuk menjadi seorang San Xian? Tingkat kedua saya akan dipengaruhi oleh tingkat ketiga dalam 100 tahun lagi. Tetapi jika jiwaku gagal menguat dalam 100 tahun, tingkat ketiga akan gagal dan akhirnya mati." Lin Tian tahu bahwa San Xian memiliki perampokan surga setiap 1000 tahun. Ini mirip dengan orang yang melintasi perbatasan, tetapi kekuatannya lebih sulit daripada tingkat pertama. Jika gagal, itu dapat ditinggalkan atau dihancurkan. Saat ini, Niu Mang adalah San Xian tingkat kedua, itulah sebabnya dia mengganggu Lin Tian sepanjang waktu. Karena tempat dengan rumput Haiming umumnya mengerikan, tidak dapat diakses oleh orang biasa. Jadi Lin Tian menertawakan tenda sapi itu setelah mendengarnya. "Kalau begitu aku minta harga tinggi. Selama kamu bisa menemukannya untukku, aku akan menerima berapapun harganya." Niu Mang berjanji, dan Lin Tianen berkata, "Baiklah, kembalilah untuk menemukan rumput ini." Niu Mang segera mengangguk, "Terima kasih." Lin Tian kemudian mengulurkan tangannya. "Ini dia. Adik laki-laki, apakah kamu menginginkannya?" Niu Mang tidak bereaksi, tetapi Lin Tian Xiao berkata, "Peta, bukankah kamu mengatakan kamu memiliki peta?" Niu Mang dengan cepat mengambil gambar kulit binatang, "Ini peta jurang." Lin Tian melihat dan menemukan bahwa jurang itu tidak kecil, dan beberapa tempat ditandai dengan bahaya. "Apa maksudmu dengan tempat-tempat berbahaya ini?" "Beberapa dari mereka tidak mungkin dilewati San Xian. Beberapa dari mereka sangat berbahaya, bukan untuk orang biasa." "Jelas banteng." Lin Tian memandang giok salju hitam setelah suara, "Lihat dirimu." Hei Suyu mengerutkan kening. "Ayahku, mereka dipaksa ke sini 10 tahun yang lalu. Bisakah mereka hidup?" "Aku tidak yakin apakah mereka masih hidup, tapi aku yakin mereka tidak diserang oleh binatang purba ketika mereka pertama kali datang ke sini." Lin Tiangang baru saja membiarkan monster-monster itu meneruskan kenangan tahun-tahun ini kepada dirinya sendiri. Ketika Hei Suyu mendengar ini, dia menjadi bersemangat. Jika dia tidak diserang oleh monster kuno, dia akan menjadi setengah kemungkinan besar untuk hidup. Sekarang pertanyaan utamanya adalah apakah ada yang pernah melihat mereka. Lin Tian berkata, dan Hei Suyu segera memikirkan tenda sapi. "Niu Lao, di jurang ini, di mana saya bisa menemukan orang?" "Detektif?" "Ya, untuk menanyakan tentang orang-orang yang datang ke sini 10 tahun yang lalu." Mendengar ini, Niu Mang mengerutkan kening. 10 tahun yang lalu? Saat itu, jurang tidak memanggil beberapa orang untuk berani datang. Lagi pula, ada banyak binatang purba di sekitar. Apakah tidak ada cara lain? Hei Suyu sedang terburu-buru. Niu Mang menghiburnya. "Jangan khawatir. Saya kenal beberapa orang yang telah berjalan di jurang ini selama bertahun-tahun. Jika Anda membutuhkan saya dapat membawa Anda untuk menyelidiki." Black Snow Jade sangat berterima kasih. "Terima kasih banyak." "Terima kasih kembali." Niu Mang segera memimpin kerumunan. Ada beberapa batu di sekitar jurang yang bersinar dengan cahaya putih lemah, yang membuat seluruh jurang seperti malam yang gelap di darat, tetapi bukan tidak mungkin untuk meraih 5 jari. Aku tidak menyangka jurang itu terlihat seperti ini. Giok salju hitam mendesah, dan hewan laut itu juga wajah tertegun. Dasar laut ini benar-benar indah. Kecantikan adalah keindahan, tetapi krisisnya hebat. Niu Mang menjelaskan, dan Hei Suyu berkata, binatang raksasa kuno itu tidak mati? Apa bahayanya? Di beberapa tempat, tekanan air dapat merobek orang secara instan, dan tidak masuk akal. Tidak hanya itu, di beberapa tempat terjadi perkelahian, sehingga beberapa orang merebut tumbuhan, beberapa orang merebut tempat budidaya, atau senjata ajaib. Bagaimanapun, jurang laut hitam lebih seperti medan pertarungan yang mengerikan. Setelah mendengarkan penjelasan Niu Mang, Hei Suyu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih mengerikan di jurang ini daripada binatang raksasa. Lin Tian tahu bahwa dunia ini sangat besar, dan tidak mengherankan jika ada dunia seperti itu, tetapi dia melihat sekeliling dan berkata, aura di sini benar-benar lebih kuat dari tempat lain.
Niu Mun berkata, ya, memang benar banyak orang suka datang ke sini untuk berkultivasi dan bahkan berpetualang. Lin Tian kemudian bertanya, apakah kamu sering datang ke sini? Niu Mang menggelengkan kepalanya. Aku semua ada di kota. Aku akan datang ke sini hanya dalam keadaan khusus. Lin Tian tidak banyak bertanya setelah mendengarkan, tetapi giok salju hitam memegang peta dan menatap sekeliling, memikirkan apakah dia masih hidup. Dengan cara ini, selama setengah jam, orang-orang mendatangi tumpukan puing-puing, dan di sini seseorang menggunakan puing-puing itu untuk membangun beberapa rumah. Di ruangan ini, ada banyak orang yang berlatih di sana, dan ada banyak kelompok yang mengobrol, seolah menunggu sesuatu. Ini adalah benteng jurang, jelas Niu Mang. Benteng? Hei Suyu tidak tahu apa artinya itu, dan Lin Tian sedang menunggu Niu Mang itu menjelaskan. Niu Mang tidak menunda, tetapi menjelaskan selangkah demi selangkah, benteng adalah tempat bagi sebagian orang untuk menebus aura mereka, atau untuk mencari informasi, atau untuk berbagi informasi. Jadi secara umum, banyak orang yang antusias bersedia berbagi informasi apapun di sini. Sangat bagus. Berbagi? Hei Sui merasa aneh, tapi Niu Mang berkata sambil tersenyum, sebenarnya, ada yang egois. Egois? Lagi pula, banyak tempat yang misterius, dan beberapa orang tidak berani mengambil risiko sendiri, jadi mereka akan menarik beberapa orang untuk membantu, atau menemukan seseorang untuk memimpin, kata Newman Black. Snow Jade tiba-tiba menyadari, adalah untuk berbagi berita, dan kemudian biarkan semua orang mengambil risiko bersama. Hampir seperti itu. Niu Mang mengangguk, sementara Hei Sui menarik napas dalam-dalam. Jadi, bisakah saya menanyakan tentang mereka? Saya punya teman di sini yang telah berada di sini selama bertahun-tahun. Mungkin dia ada di sini setiap hari dan bisa mengetahui beberapa berita berguna. Niu Mang menjelaskan. Hei Sui sangat bersyukur mendengar ini. Terima kasih banyak, Tuan Niu. Tapi temanku memiliki temperamen yang aneh. Niu Mang merasa malu. Hei Sui bertanya dengan rasa ingin tahu, temperamen aneh? Ya, dia memiliki temperamen yang aneh, jadi kamu bisa tetap diam dan mengikutiku. Niu Mang menegur Lin Tian dan yang lainnya. Giok salju hitam ramah, tetapi Lin Tian tidak berbicara, malah memperhatikan setiap gerakan semua orang di sana. Niu Mang memimpin semua orang ke hutan batu. Ada banyak orang di sini. Beberapa berbicara tentang di mana harus mengambil risiko. Beberapa hanya terluka dari beberapa tempat, jadi mereka berkumpul di sana untuk menyembuhkan. Dapat dikatakan bahwa benteng ini telah menjadi tempat aman sementara bagi semua. Namun, beberapa orang penasaran untuk menatap Lin Tian dan yang lainnya, dan ingin tahu apa yang mereka lakukan di sini. Adapun Niu Mang, ketika dia membawa ketiga Lin Tian ke pintu masuk gua yang gelap, orang-orang di dekatnya mulai berbicara, siapa orang-orang ini? Ingin pergi ke gua ini? Kurasa mereka tidak tahu bahwa gua ini ditempati oleh monster tua. Tunggu sampai mereka menderita. Ketika penonton sedang menonton drama itu, Niu Mang berkata kepada mereka, Saudara Nan, saya sudah lama tidak melihat Anda. Pada saat ini, nafas di dalam berfluktuasi, dan kemudian sebuah suara datang, apa yang kamu lakukan? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku tidak bebas, pergilah. Pria dalam kegelapan berkata dengan kasar, dan Niu Mang berkata dengan canggung, yang ini. Sisi lain tidak berbicara, tetapi Hei Suiyu sedang terburu-buru. Karena dia datang ke sini untuk menanyakan tentang kerabatnya, dia segera berkata, Tuan, saya. Siapa yang tahu bahwa aliran udara keluar, dan dibutuhkan beberapa langkah untuk mundur setelah gempa Niu Mang, dan giok salju hitam dan binatang laut juga bergerak mundur terus-menerus. Hanya Lin Tian yang berdiri di sana, seperti batu besar, tidak bergerak. Tapi para penonton sibuk. Lihat, anak ini bisa menahan serangan ini. Menarik. Niu Mang tertegun dan kemudian kembali ke pikirannya, sementara orang-orang di dalam menanya Lin Tian, wah, siapa kamu? Mengapa Anda tahu divisi Qi dari Tian Shuimen? Sepertinya kamu mengenal Tian Shuimen dengan sangat baik. Lin Tian tersenyum di dalam, dan orang-orang di dalam berkata dengan dingin, sepertinya saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Lin Tian berkata sambil tersenyum, biarkan aku masuk dan berbicara denganmu. Kamu masuk? Menurut Anda di mana ini? Anda bisa masuk jika Anda mau. Orang-orang yang tinggal di dalamnya menghadap ke jalan berikutnya. Para penonton bercanda, anak ini, dia cukup berani untuk bersaing dengan monster tua itu. Lihat itu. Sebelum kita sampai ke gua, kita akan dipukul. Saya tidak tahu ketinggian bumi. Ketika semua orang menertawakan Lin Tian, Niu Mang buru-buru datang ke Lin Tian untuk membujuknya, dia sangat marah. Jangan memprovokasi dia, atau kamu akan selesai saat dia bergerak.
Saat ini, Niu Mang takut akan kecelakaan Lin Tian, jadi dia membujuk Lin Tian untuk tidak mendekat, tetapi Lin Tian hanya ingin mendekat, dan bahkan berkata, saya tidak bisa mendapat masalah tanpanya. Mereka dikejutkan oleh nada bicara Lin Tian, tetapi kemudian mereka tertawa, tetapi Lin Tian berjalan ke lubang selangkah demi selangkah, dan akhirnya menghilang dalam kegelapan. Senyum semua orang disingkirkan, dan Hei Suiyu khawatir melihat Niu Mang. Niu Lao, kakekku, apakah tidak apa-apa? Karakter epilepsi selatan ini eksentrik, dan apa yang menurutnya sulit diubah. Jadi, meskipun Niu Mang tidak mengatakannya, Hei Suiyu khawatir. Untuk Lin Tian, dia tidak melakukan apa-apa pada awalnya, sampai setelah berjalan jauh, ada tekanan air yang kuat di depannya. Tetapi Lin Tian masuk ke dalam sepanjang waktu, dan pria dalam kegelapan berkata dengan bangga, wah, kamu cukup berani untuk masuk. Aku ingin melihat betapa sakitnya dirimu. Lin Tian tiba-tiba tersenyum aneh, dan orang-orang dalam kegelapan terkejut. Apa lukanya? Jangan berpura-pura. Aliran udara yang kamu lepaskan barusan sangat tidak stabil. Itu kuat dan lemah. Itu berarti Anda harus terluka parah saat ini. Kamu tidak bisa mengendalikan aura tubuhmu, kan? Lin Tianbian berkata dan tertawa. Pria itu bersenandung, wah, aku kuat dan lemah. Itu karena niatku. Sengaja. Lalu aku akan melihat apakah kamu bisa menghentikanku, tidak. Lin Tianxie tertawa, lalu berubah menjadi bayangan dan bergegas ke dalamnya. Lubangnya dalam, dan ketika Lin Tian muncul kembali, dia melihat seorang lelaki tua duduk di sana. Tidak hanya itu, satu lengan lelaki tua itu telah membatu, seperti batu. Pada saat yang sama, ada cahaya putih redup di dinding batu di sekitarnya, yang membuatnya sangat suram. Sangat bagus untuk sembuh di tempat seperti itu. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, sementara lelaki tua itu menatap Lin Tian, wah, siapa kamu? Jika Anda ingin pulih, sebaiknya Anda menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Lin Tian tiba-tiba menatapnya, dan lelaki tua itu berkata dengan dingin, pulih? Apakah Anda punya cara? Saya punya cara. Lin Tian tampak tertawa, tetapi lelaki tua itu tidak percaya, tidak mungkin, saya terluka, apalagi Anda, tetapi Dr. Jiu Xing tidak berguna. Oh, jadi Anda akan melepaskan secercah harapan terakhir? Lin Tian menatap lelaki tua itu, dan lelaki tua itu bersenandung, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan tertipu. Lin Tian tersenyum pahit. Kenapa kamu begitu keras kepala? Sebaiknya kau pergi sekarang. Orang tua itu mulai mengancam Lin Tian, tetapi Lin Tian semakin dekat. Orang tua itu berkata dengan dingin, wah, kamu tidak akan menyakitiku nanti, kamu bisa menggangguku? Apa? Menurut Anda apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Lin Tian menatap lelaki tua itu sambil tersenyum, dan mata lelaki tua itu dingin dan tubuhnya berkilauan dengan emas. Namun, Lin Tian menatap topeng aura emas dan berkata, Sanxian tingkat kedua di aula, tetapi kekuatannya hanya untuk melintasi wilayah yang dijarah, yang konyol. Melintasi tanah yang dijarah sudah cukup untuk menghancurkanmu. Orang tua itu kemudian sekilas berpikir, Lin Tian di sekitar sangkar emas muncul. Melihat sangkar emas, Lin Tian tertawa, itu hanya senjata ajaib yang rusak, belum lagi. Dengan itu, jari-jari Lin Tian menjentikan, senjata ajaib itu terbang dan menghilang di depan Lin Tian. Orang tua itu memandang Lin Tian dengan aneh, bagaimana Anda melakukannya? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi mendatangi lelaki tua itu, yang memandang Lin Tian dengan aneh, kamu. Lihat bagaimana aku bisa mematahkan ya penutup kami. Lin Tian menunjuk ke sampulnya, yang tertusuk seperti gelembung. Orang tua itu menatap, kamu. Ku bilang, kamu tidak bisa menahan kekuatanku. Dengan itu, Lin Tian mengarahkan jarinya ke dahi lelaki tua itu. Orang tua itu segera berubah menjadi bayangan dan menghilang dari tempatnya. Lin Tian tersenyum dan berkata, sepertinya kecepatan gerakanmu bagus. Wah, siapa kamu? Orang tua itu secara bertahap menemukan bahwa Lin Tian tidak sederhana dan menunjukkan ekspresi hati-hati. Aku hanya ingin mentraktirmu. Lin Tian menertawakan lelaki tua itu, dan lelaki tua itu bersenandung, saya tidak percaya. Tetapi pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba berubah menjadi beberapa bayangan, dan mendekati lelaki tua itu selangkah demi selangkah. Orang tua itu menyerang. Siapa yang tahu bahwa dinding bumi muncul, dan langsung menahan serangan pihak lain, memaksa lelaki tua itu untuk menatap, kamu. Jangan berjuang, kamu bukan lawanku sekarang. Hantu Lin Tian semakin dekat, dan lelaki tua itu bertemu dengan seorang biarawan aneh untuk pertama kalinya, yang membuatnya mulai mundur. Lin Tian menatapnya dan tersenyum, oke, jangan berjuang, tidak ada gunanya. Nanda, yaitu lelaki tua itu, sedang tertekan saat ini, terutama ketika dia belum pernah bertemu hal yang memalukan seperti itu, dan matanya langsung melebar, wah,
apakah kamu percaya bahwa aku membakar Yuan Shen dan bertarung denganmu? Aku menyelamatkanmu. Apa yang kamu lawan denganku? Lin Nai tidak tahu apa yang dia takuti, tetapi epilepsi selatan ini tidak mempercayainya. Dia berkata, aku memiliki begitu banyak musuh. Siapa yang tahu jika mereka mengirimmu? Lin Tian menghela nafas, aku ingin membunuhmu. Ini sangat sederhana. Mengapa repot-repot? Sangat mudah untuk membunuhku? Apakah Anda membenci saya? Epilepsi selatan tidak senang sekaligus, dan Lin Tian menertawakan kegembiraan satu sama lain. Jika aku keluar dan mengatakan kamu takut padaku, apa pendapatmu tentang semua orang? Ini benar-benar berhasil, terutama epilepsi selatan yang mencintai wajah segera berkata, wah, apa yang kamu inginkan? Jika kamu pikir kamu sangat kuat dan tidak takut padaku, datanglah padaku. Jika kamu pemalu seperti tikus, ketika aku tidak mengatakannya. Lin Tian selesai dan menunggu jawabannya. Metode ini sangat berguna. Orang epilepsi selatan berkata, aku akan takut padamu? Kalau begitu kemarilah. Pergi ke masa lalu, apa yang kamu takutkan? Nan epileptik bersenandung dan mendatangi Lin Tian di depan apa-apa. Lin Tian meletakkan tangannya di lengan yang membatu, lalu reinkarnasi Yuan Shen membukanya, dan batu di lengannya jatuh sedikit, dan akhirnya pulih. Tidak hanya itu, racun epilepsi selatan telah dipecahkan satu persatu. Ini dapat menghentikan epilepsi selatan, benar-benar bagus. Lin Tian mengambil kembali tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu sedikit berani. Saat ini, Nanda terlihat malu melihat Lin Tian, terutama memikirkan situasi yang baru saja dia hindari dari Lin Tian, yang membuatnya tersenyum dan berkata, ya, maaf, saya. Ya, aku tidak akan mengatakan banyak omong kosong. Sekarang mari kita bicara tentang bisnis kita. Katakan saja. Pada saat ini, sikap Nan epilepsi terhadap Lin Tian adalah perubahan besar. Saya berharap saya bisa segera berbicara dengan Lin Tian. Lin Tian berkata, pergi keluar dan bicara. Di luar. Ya, saya punya cucu. Saya butuh bantuan Anda untuk menemukan seseorang, dan Anda harus tahu sesuatu di tahun-tahun ini. Keraguan epilepsi selatan, matahari? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi keluar dari sini. Adapun puncak selatan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia harus mengejar dengan cepat. Saat ini, giok salju hitam di luar khawatir setelah melihat Lin Tian belum keluar. Ya, saya tidak tahu. Bagaimanapun, temperamen saudara Nan sangat aneh. Sapi itu tidak berdaya. Tetapi hewan laut itu berkata, saya bisa merasakan orang dewasa, dan sepertinya keluar. Keluar? Benarkah? Giok salju hitam menatap dan bersemangat. Hewan laut itu ramah, tetapi pada saat ini tenda sapi merasakan napas di dalam gua, keluar. Ketika para penonton mendengar bahwa Lin Tian akan keluar dari ruangan, mereka loket penasaran satu persatu. Beberapa orang berkata, itu tidak mungkin, bukan? Tidak mungkin. Tetapi tepat ketika kami mengira Lin Tian tidak bisa keluar, Lin Tian muncul, dan orang-orang itu bertanya-tanya, tidak, monster tua itu telah membiarkannya keluar. Tidak, apakah tidak ada yang salah dengan monster tua itu? Orang-orang berpikir itu sangat aneh, dan Niumang itu juga meragukan dan bertanya kepada Lin Tian, apakah kamu melihatnya? Di belakang. Lin Tian berbalik. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari tempat gelap. Itu epilepsi selatan. Ketika mereka melihat epilepsi selatan ini, mereka menjadi penasaran satu persatu. Beberapa orang masih bertanya-tanya, aneh, mengapa monster tua itu tidak mulai dengannya? Tidak, itu tidak masuk akal. Semua orang mengira itu aneh. Siapa yang tahu bahwa Nan epileptik memandang Lin Tian sebagai tamu? Adik kecil, apa yang akan kamu tanyakan? Tanyakan padanya. Lin Tian menunjuk ke Hei Suiyu, dan Nan epilepsi memandang Hei Suiyu dengan sopan. Apa yang akan kamu tanyakan, nak? Sikap Nandian mengejutkan semua orang, terutama Niumang, yang memandang Lin Tian dan istrinya dengan aneh dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka di dalam gua. Tidak peduli apa yang terjadi, Hei Suiyu membuat gambar beberapa tokoh penting keluarga Hei Jia. Semuanya ada di sini. Hei Suiyu menunjuk orang-orang ini. Epilepsi selatan mencari waktu yang lama dan berkata, saya kenal pemuda ini. Saudaraku, tahukah kamu? Mana? Batu giok salju hitam itu menggerahkan, puncak selatan itu ragu-ragu. Aku baru saja melihat beberapa hari yang lalu, tapi aku khawatir itu lebih berbahaya dan kurang menguntungkan. Apa yang terjadi? Giok salju hitam sedang terburu-buru. Epilepsi selatan menjelaskan, saya pergi ke suatu tempat untuk mengambil obat beberapa hari yang lalu dan bertemu dengannya, tetapi dia dikejar oleh sekelompok orang batu. Manusia batu? Manusia batu apa?
Hei Suyu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan non epileptik menjelaskan, di jurang ini, ada sejenis orang-orang ini dapat diubah menjadi batu atau manusia. Jadi kami menyebut mereka manusia batu, mungkin semua orang di sini mengenal mereka. Setelah Nanda selesai, dia melihat orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang itu mengatakan bahwa mereka telah melihat mereka. Lalu, saat itu, saya pikir orang-orang batu itu bertengkar dengan saya, jadi saya bertengkar dengan orang-orang batu itu. Adapun pria ini, sepertinya dia ditangkap oleh 2 orang batu, dan saya terluka, jadi saya pergi. Nandian menjelaskan. Lalu, di mana kita bisa menemukan mereka? Epilepsi Selatan ragu-ragu, ini. Niumang berkata, orang batu, umumnya tinggal di lembah batu jurang, tetapi mereka tidak diizinkan untuk mendekat ke sana, jika tidak mereka dianggap menyerang wilayah mereka, dan akan diburu oleh mereka. Tidak, aku akan menyelamatkan adikku. Hei Suyu berpegang teguh pada itu, tapi Niumang membujuk, jangan impulsif. Orang-orang batu itu sangat mengerikan, terutama ketika serangan mereka menyentuh tubuh kita, mereka akan membatu dan kemudian melemah, Nanda mengingatkan. Hei Suyu tahu dia harus pergi, jadi dia berkata, tidak peduli apa, saya harus pergi. Niumang memandang Lintian, adik kecil, tolong bujuk aku secepatnya. Non epileptik juga memandang Lintian dan berkata dengan serius, adik kecil, saya tidak berbohong. Pria itu benar-benar ditangkap, dan orang-orang batu itu benar-benar tidak mudah diprovokasi. Tapi Lintian memandang Niumang dan Nanda dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian semua takut pada manusia batu itu? 2 orang langsung malu, jelas kedua orang ini sangat takut pada manusia batu ini, tetapi penonton di dekatnya benar-benar tersenyum, wah, manusia batu ini, tapi penguasa jurang, untuk mengatakan tidak takut, itu salah. Benar, nak. Jangan katakan bahwa 2 pendahulu mereka adalah biksu yang paling kuat. Ketika mereka sampai di sini, mereka harus menghindari orang-orang batu itu. Jika tidak, jika mereka tersinggung, mereka akan mati. Tapi Lintian tidak menganggap serius ancaman itu. Sebaliknya, dia menertawakan Nanmu dan berkata, pergi ke Shigu. Apa? Epilepsi Selatan 2 orang terkejut, tetapi para penonton merasa lucu. Beberapa orang masih tersenyum dan berkata, wah, tidak ada yang akan menemanimu mati. Tapi Lintian menatap Nanmu, dan Nanmu sangat baik ketika semua orang menonton. Ini mengejutkan semua orang, monster tua ini, bahkan mendengarkannya. Apa gunanya anak itu lakukan pada monster tua itu? Semua orang curiga satu persatu.